Kita lanjutkan Sporta malam hari ini, sahabat Sonora tadi terputus sebelum saya menanyakan ke Mbak Meta bagaimana sih perkembangan skill dari para pemain Indonesia pasca Sintayong. Gimana Mbak Meta? Kalau awal-awal Sintayong melatih itu mungkin agak komplain ya sama skill pemain timnas Indonesia. Mungkin dia kalau membandingkannya sama pemain Korea Selatan ya mungkin jauh gitu kan. Hmm. Tapi menurut saya skill individu pemain timnas Indonesia itu bagus gitu. Hmm. Skill-skill individu mereka dan mungkin Sintayong bisa memanfaatkan skill-skill individu itu. Tapi yang kelihatan yang banget di era Sintayong ini fisik sih. Fisiknya itu meningkat banget, kayak nggak gampang capek gitu loh. Mau duel sama pemain gede gitu ya oke-oke aja gitu dan kuat 90 menit gitu. Itu sih yang sangat terlihat di era Sintayong ini, fisiknya sangat meningkat gitu, sama etos kerja pemainnya tuh kayak mentalnya jadi bagus gitu loh, kalau ketemu tim yang lebih di atas tuh kayak nggak takut-takut lagi, seperti Hmm. itu sih, lebih mengarah ke mental sama fisiknya sih kalau di era Sintayong ini menurut saya gitu. Mungkin emang setiap latihan dikasih ginseng Korea kali ya. Ya mungkin dikasih vitamin. Kalau dari skillnya sama aja dong berarti. Kalau menurut saya skill individu timnas Indonesia dari dulu bagus sih Hmm. gitu, dari zaman dulu bagus gitu. Ada peningkatan nggak? Pasti ada Pasti. peningkatan, ditambah beberapa pemain timnas Indonesia ini banyak yang bermain di luar negeri, ditambah dari ilmu sepak bola barat, sepak bola Korea gitu, pasti tambah bagus gitu. Hmm. Mbak Bella menambahkan? Setuju? Setuju sih. Kalau ngomong skill emang dari dulu kan ya lebih ke individunya pasti punya skillnya sendiri-sendiri gitu kan. Para pemain skill, bahkan Sintayong memanfaatkan dari skill individu yang dimiliki para pemain timnas kan. Oke. Setuju saya. Melihat dari kenaikan ada progres nih dari timnas Indonesia, teman-teman jurnalis juga melihatnya, kemudian beberapa prestasi yang juga sudah ditorehkan oleh Sintayong. Apa penyebabnya, menurut teman-teman, apa penyebabnya masih banyak suara-suara sumbang nih yang minta dilengsarkan? Saya kok nggak dengar ya suara sumbangnya ya. Kayaknya Kita pada sudahi suka. saja obrolan malam hari ini berarti ya kan? Mungkin ada beberapa yang tidak tertarik ya untuk melanjutkan Sintayong, tapi kebanyakan netizen suka nih sama Sintayong gitu. Mungkin ada beberapa suara sumbang itu karena emang kalau ukurannya trofi ya tim Sintayong belum ada gitu. Kalau ukuran trofi gitu. Tapi kalau untuk proses perkembangan timnas Indonesia menurut saya sudah sangat baik gitu. Tapi kalau balik lagi ukuran trofi AFF runner up. Ya kita tunggu aja nanti AFF akhir tahun gitu. Mungkin akan wacananya berbeda lagi gitu. Oke. Mbak Bila, setuju? Nggak dengar apa-apa? Saya nggak setuju, soalnya nggak banyak. setuju. Nggak setuju sih, soalnya emang banyak suara sumbang juga ya. Yang awalnya emang ya nggak puas karena emang belum ada trofi, karena sejak awal target Sintayong adalah trofi gitu kan. Makanya belum boleh puas dulu gitu kan. Bisa dibilang beberapa stakeholder memang mewacanakan dan ngomong soal itu kan. Ya nggak boleh puas dulu karena Sintayong emang targetnya buat ada trofi gitu kan. Bukan hanya sekedar perkembangan gitu kan. Bukan hanya sekedar proses gitu kan. Sejak dulu emang selalu yang diwacanakan oleh pelatih-pelatih lama juga proses gitu kan. Tapi ya Indonesia emang haus akan trofi itu gitu kan. Dan emang banyak yang sumbang, dan mungkin beberapa yang sumbang akhir-akhir ini mungkin lebih ke local pride kali. Nggak mau ada bintang Korea ya. Iya, yang lagi rame kan kemarin kan itu kan masalah local pride gitu kan. Itu lagi rame banget kan. Ya mungkin itu sih yang lebih banyak nggak puasnya gitulah, lebih banyak nggak puasnya sama Sintayong ya gara-gara itu, karena beberapa pemain yang emang beberapa pemain pelatih yang lokal aja bisa sampai ngangkat trofi gitu kan. Kalau berbicara tentang proses perjalanan 3 tahun ini ditengahi pandemi gitu, apakah terlalu terburu-buru sih untuk memutuskan bahwa Sintayong tidak berprestasi gitu, apalagi jika dibandingkan dengan beberapa pelatih-pelatih sebelumnya gitu?
Iya, mari kita lempar Mbak Wila. Terus dia belum. Bisa dibilang karena mungkin nggak terlalu terburu-buru juga sih, tapi masalahnya untuk proses benar-benar yang dijalankan Sintayong itu emang baru 2021 kan, baru benar-benar kelihatan prosesnya, karena di 2020 sendiri dia benar-benar kesulitan memilih pemain karena Liga 1 benar-benar ya ada nggak ada, terus habis itu benar-benar dihentikan, dan itu pun membuat Sintayong kesulitan gitu kan, kesulitan mencari pemain yang emang sesuai dengan yang diharapkan gitu kan. Mungkin beberapa pemain malah yang awal-awal dilatih Sintayong untuk tampil di kualifikasi mungkin hanya beberapa rekomendasi dari pelatih-pelatih sebelumnya atau dari orang-orang PSSI juga nggak tahu juga kan. Tapi karena melihat setelah 2021 sampai sekarang itu prosesnya mulai kelihatan, harusnya nggak buru-buru lagi sih, udah benar-benar udah kelihatan gitu loh proses, dan pemain-pemain yang dicari juga dari 2021 udah kelihatan, harusnya nggak buru-buru sih kalau mewacanakan harus ada hasil gitu. Oke, Mbak Meta? Kalau menurut saya karena udah 3 tahun dan ini udah bisa lolos ke Piala Asia, mungkin beban Sintayong trofi akan ditaruh di akhir nanti, di Piala AFF akhir tahun nanti. Dia udah dikasih modal 3 pemain keturunan, terus trennya meningkat, terus sampai nanti akhir tahun ini mungkin misal agak drop gitu, mungkin wacananya akan berbeda lagi gitu. Yeah. Seperti itu sih. Tapi Sintayong tetap dikontrak sampai Desember 2023 dan dia tetap akan menangani timnas U20 tahun depan sih menurut saya di Piala Dunia gitu. Jadi masih setahun nih waktunya buat Pak Sin membuktikan nih kan angkat trofi nggak nih tahun 2023? Iya, Oke. betul. Baik, sudah ada beberapa yang bertanya ini pada gemes-gemes sepertinya. Terima kasih yang sudah bertanya. Banyak yang ngomong pengganti Sintayong. Sebenarnya siapa sih yang akan menggantikan gitu? Oh, ini ya pengganti buat SEA Games ya. Karena waktunya akan bersamaan dengan Piala Dunia gitu. Bisa jadi yang dia tanyakan, yang sepenangkapan saya sih diteriakin Sintayong disuruh ganti gitu. Emang siapa yang layak menggantikan Sintayong? Mungkin begitu. Mungkin sejauh ini kayaknya belum ada ya, Will, ya kayak rumor-rumor Sintayong diganti gitu. Kecuali belum ada ya. Pelatih sementara buat SEA Games karena dia bakal nanganin Piala Dunia dan SEA Games waktunya bareng ya, Will ya. Iya, waktunya bareng sama Piala Dunia. Jadi masih aman ya? Ya, masih aman. Oke, gitu Pak Lukas masih aman, jangan takut ya, masih aman sampai dengan 2023. Kita lihat nanti bagaimana kiprahnya. Kemudian selamat malam juga. Ini untuk Pak Joko, terima kasih. Pemain sendiri melihat sosok Sintayong seperti apa sih, Mbak? Kalau pemain sendiri beberapa yang tak wawancara itu selalu ya memuji ya, bisa dibilang mereka merasakan peningkatan yang emang sebelumnya belum dirasakan, tapi di sini awal-awalnya sih banyak ngeluh karena emang capek gitu kan, nggak sedikit pemain yang ngeluh gitu kan, capek karena latihan dari klub itu seperti ya mungkin bisa dibilang lebih santai dibanding waktu di timnas itu lebih digenjot mulu kan, bahkan pertama kali gabung langsung gabung dari klub ke timnas itu bisa dalam 1 hari itu bisa latihan 3 kali gitu kan, 3 kali itu pagi, siang sama sore gitu kan, selalu dilatih seperti itu kan. Jadi banyak juga yang ngeluh, tapi setelah beberapa pemain yang udah mengikuti proses sampai sekarang banyak yang bilang benar-benar terasa sih perubahan yang dilakukan Sintayong itu sih. Mbak Meta? Kalau saya lihat dari postingan-postingan di video ya Instagram Sintayong atau pemain atau di lewat PSSI, saya lihat Sintayong cukup dekat dengan pemainnya, kayak misal ada pemain yang ulang tahun dikasih hadiah, dikasih uang, kayak gitu sih. Kayak kedekatan antar pemain dan pelatih itu emang dekat. Mungkin ya ada tegasnya tapi ada sisi personal kedekatan seperti itu mungkin. Kalau saya lihat dari postingan-postingan pemain dan pelatih. Oke, jadi pemainnya sendiri sudut pandangnya positif ya terhadap Sintayong ya?
Baiklah, begitu Pak Joko. Semoga menjawab ya. Kita akan kembali di sesi yang terakhir, sahabat Sonora. Masih ada beberapa pertanyaan terkait dengan obrolan kita malam hari ini akan saya bacakan. Juga nanti kita akan sedikit menyinggung tentang Timnas U17. Sedikit ya, boleh ya Mbak-Mbak ya? Bagaimana nanti prediksinya ke depan, apakah beruntung apa enggak? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.